Tahukah kamu, Google menangani lebih dari 8,5 miliar setiap harinya. Tapi, seberapa banyak yang kamu tahu tentang raksasa Google ini? Halo, kami dari komunitas programmer Indonesia, dan hari ini kita akan membahas tentang hal menarik tentang Google dari sejarah, layanan, hingga inovasi terbarunya. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998. Keduanya bertemu pada tahun 1995 di Stanford University, tempat mereka menjalani program pascasarjana di bidang ilmu komputer. Meskipun awalnya memiliki kepribadian yang saling bertolak belakang, mereka segera menemukan kesamaan minat dalam memecahkan masalah besar di dunia teknologi. Pada tahun 1996, Page dan Brin mulai mengembangkan sebuah mesin pencari bernama Backrub. Mesin pencari ini berdasarkan pada gagasan unik untuk mengevaluasi relevansi sebuah halaman web berdasarkan jumlah dan kualitas tautan yang mengarah ke halaman tersebut. Sebuah pendekatan yang berbeda dari mesin pencari pada masa itu, yang hanya mengandalkan pencocokan kata kunci. Teknologi ini menjadi cikal bakal algoritma PageRank yang kemudian menjadi inti dari Google. Backrub awalnya dijalankan di server Stanford dan menjadi populer di kalangan komunitas akademik. Namun, semakin berkembangnya proyek ini membuat server universitas kewalahan. Pada September 1997, mereka mengganti nama proyek mereka menjadi Google, yang berasal dari kata Google, istilah matematika untuk angka 1 diikuti oleh 100 nol. Nama ini mencerminkan misi mereka untuk mengorganisasi informasi dunia dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Setelah meninggalkan Stanford, mereka mulai mencari pendanaan. Salah satu investor awal untuk mereka adalah Andy Bechtolsheim, salah satu pendiri Sun Microsystems, yang memberikan cek sebesar $100.000 kepada perusahaan yang belum secara resmi berdiri. Dengan pendanaan tersebut, pada 4 September 1998, mereka secara resmi mendirikan Google Incorporated di sebuah garasi milik Susan Wojcicki di Menlo Park, California. Di masa depan, Susan kemudian menjadi CEO YouTube. Google mulai menarik perhatian karena kecepatan dan keakuratan hasil pencariannya, yang jauh melampaui mesin pencari lain seperti Alta Vista atau Yahoo saat itu. Pada akhir tahun 1999, Google telah menerima pendanaan tambahan sebesar $25 juta dari perusahaan modal Ventura. Meskipun awalnya hanya mesin pencari, Google terus berkembang dengan memperkenalkan layanan dan produk lainnya seperti Gmail, Google Maps, dan Android. Hingga saat ini, Google telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, bagian dari induk perusahaannya Alphabet Incorporated. Sejak awal, Google memiliki prinsip "Don't be evil", atau dalam bahasa Indonesia artinya jangan berbuat jahat. Prinsip ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan memberikan manfaat bagi penggunanya. Filosofi ini mendorong inovasi dan budaya perusahaan yang unik yang kemudian menjadi ciri khas Google. Misi awal Google yaitu mengorganisasi informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta berguna untuk semua orang, merupakan inti dari visi Larry Page dan Sergey Brin ketika mendirikan perusahaan ini pada tahun 1998. Misi ini mencerminkan komitmen Google untuk mempermudah setiap orang menemukan dan memanfaatkan informasi secara efisien. Berikut adalah istilah filosofi di balik misi tersebut. Istilah mengorganisasi informasi dunia artinya tantangan di era digital. Saat Google didirikan, internet sedang tumbuh pesat dan jumlah informasi yang tersedia secara daring semakin tidak terstruktur.
Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pengguna untuk menemukan informasi yang relevan di antara ratusan ribu halaman web. Pendekatan algoritma, Google memperkenalkan algoritma PageRank yang mengutamakan kualitas dan relevansi halaman web berdasarkan hubungan antar tautan. Ini memungkinkan Google menyusun informasi secara lebih efisien, logis dibandingkan mesin pencari lainnya saat itu. Kontinuitas, misi ini tidak hanya berhenti pada pencarian web, tetapi juga mencakup upaya organisasi berbagai bentuk informasi, termasuk gambar, video, berita, dan peta. Kemudahan penggunaan, Google dirancang agar siapapun, bahkan pengguna awam, dapat dengan mudah menggunakan mesin pencarinya. Antarmuka yang sederhana menjadi salah satu keunggulan awal Google dibandingkan kompetitornya. Akses universal, Google tidak membatasi layanannya berdasarkan lokasi, bahasa, dan teknologi. Ini diwujudkan dengan mendukung berbagai bahasa dan mengembangkan produk yang kompatibel di berbagai perangkat. Gratis untuk pengguna, Google menyediakan layanannya secara gratis, memastikan bahwa siapapun dapat mengakses informasi tanpa hambatan biaya. Relevansi hasil, misi Google adalah memastikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna, bukan hanya informasi acak yang sesuai kata kunci. Inovasi produk, Google terus memperluas jangkauan misi ini dengan menciptakan layanan seperti Google Map untuk memudahkan navigasi, Google Translate untuk menjembatani bahasa, Google Scholar untuk mendukung penelitian akademik, dan konteks personal Google menggunakan teknologi seperti pembelajaran mesin untuk memahami maksud pencarian pengguna, memberikan hasil yang lebih personal dan berguna. Filosofi di balik misi, akses untuk semua, misi ini mencerminkan keyakinan bahwa akses ke informasi adalah hak fundamental setiap orang, tidak bergantung pada latar belakang ekonomi ataupun sosial. Berlanjutan jangka panjang, Google selalu mengadaptasi teknologinya agar relevan di tengah perubahan dunia teknologi. Misi ini telah menjadi fondasi utama keberhasilan Google dan menjadi landasan untuk semua inovasi dan ekspansi mereka. Hingga saat ini, misi ini tetap menjadi panduan bagi Google dalam menciptakan produk baru yang mempermudah hidup manusia di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa tonggak secara penting dalam perjalanan Google, mulai dari awal berdirinya hingga transformasi menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Yang pertama, peluncuran mesin pencari Google pada tahun 1998. Pada tanggal 27 September 1998, tanggal yang kemudian dirayakan sebagai ulang tahun Google, yang berlokasi di garasi Susan Wojcicki di Menlo Park, California, Larry Page dan Sergey Brin meluncurkan mesin pencari Google berbasis algoritma PageRank yang memberikan hasil pencarian lebih relevan dibandingkan kompetitornya. Antarmukanya yang sederhana dan kecepatannya segera menarik perhatian pengguna. Yang kedua, pendanaan awal dan pertumbuhan. Pada tahun 1999, Google menerima investasi sebesar $25 juta dari perusahaan modal Ventura, Sequoia Capital, dan Kleiner Perkins. Pada tahun 2000, Google meluncurkan fitur AdWords, platform iklan yang menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Mesin pencari mulai mendukung berbagai bahasa, memperluas jangkauan dan globalnya. Yang ketiga, IPO Google pada tahun 2004. Tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2004, Google go public di Nasdaq dengan simbol saham GOOG, G-O-O-G. Google berhasil mengumpulkan dana 1,67 miliar US dollar, menjadikannya salah satu IPO teknologi terbesar saat itu. Pengaruhnya, IPO ini menempatkan Google sebagai pemain besar di dunia teknologi, membuka jalan untuk investasi lebih lanjut dalam produk layanan baru. Keempat, peluncuran produk-produk ikonik.
Pada tahun 2004, peluncuran Gmail yang menawarkan kapasitas penyimpanan 1 GB jauh lebih besar dibandingkan layanan email saat itu. Pada tahun 2005, akuisisi Android Incorporated oleh Google yang kemudian menjadi sistem operasi seluler paling populer di dunia. Di tahun yang sama, Google meluncurkan Google Maps dan Google Earth, merevolusi cara orang menjelajahi dunia. Kemudian pada tahun 2006, akuisisi YouTube sebesar 1,65 US dollar menjadikan Google pemimpin di dunia video daring. Kelima, transformasi menjadi Alphabet Incorporated. Pada tanggal 2 Oktober 2015, Google melakukan restrukturisasi besar-besaran dan mendirikan Alphabet Incorporated sebagai perusahaan induk. Google menjadi salah satu divisi di bawah Alphabet, fokus pada produk-produk inti seperti mesin pencari, iklan, Android, dan YouTube. Divisi lain di bawah Alphabet mencakup inovasi seperti Waymo, mobil otonom, dan Verily, teknologi kesehatan. Restrukturisasi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi Google dalam mengelola bisnis inti, sambil memungkinkan divisi-divisi lain berkembang secara mandiri. Keenam, inovasi dan ekspansi. Pada tahun 2016, peluncuran asisten virtual seperti Google Assistant sebagai pesaing utama Siri dan Alexa. Pada tahun 2018, Google merayakan ulang tahun ke-20 dengan lebih dari 90% pangsa pasar mesin pencari global. Pada tahun 2021, Google meluncurkan berbagai inisiatif kecerdasan buatan dan komputasi awan, menjadikannya pemimpin dalam teknologi AI. Setiap tonggak sejarah ini menunjukkan transformasi Google dari mesin pencari sederhana menjadi raksasa teknologi global yang terus berinovasi dan mendefinisikan ulang cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Google telah memberikan dampak revolusioner pada cara manusia mencari, mengakses, dan menggunakan informasi. Sebagai mesin pencari paling populer di dunia, Google tidak hanya merubah kebiasaan individu dalam menemukan informasi, tetapi juga membentuk berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga bisnis. Berikut adalah beberapa pengaruh utama Google pada cara kita mencari informasi. Yang pertama, akses cepat ke informasi. Sebelum orang-orang mengenal Google, orang akan mengandalkan ensiklopedia fisik, perpustakaan, atau ahli untuk mencari informasi yang sering memakan waktu. Sedangkan setelah ada Google, informasi itu datang dari seluruh dunia, dapat diakses dalam hitungan detik hanya dengan mengetik kata kunci. Google telah menjadi gerbang pengetahuan dengan menyediakan hasil pencarian yang relevan dan terorganisir. Tampaknya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi baik untuk individu maupun bisnis, memudahkan masyarakat umum tanpa latar belakang teknis untuk memahami konsep yang kompleks. Google menggunakan algoritma canggih untuk menyajikan hasil pencarian yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat pencarian, lokasi geografis pengguna, preferensi individu. Dampaknya, pengguna menerima hasil yang lebih relevan dan kontekstual. Namun, ini juga menciptakan fenomena filter bubble, di mana seseorang mungkin hanya melihat informasi yang mendukung sudut pandang mereka. Google memberikan platform di mana informasi dari berbagai sumber, termasuk blog, situs web independen, dan institusi besar dapat ditemukan dengan mudah. Pengetahuan menjadi lebih inklusif, memungkinkan siapa saja dapat mengakses internet untuk belajar. Namun, tantangan muncul dengan penyebaran informasi palsu atau berita tidak akurat. Google memperkenalkan cara baru dalam mencari informasi. Salah satunya adalah Google Lens, pencarian suara, pencarian video atau YouTube. Dengan adanya inovasi itu, dampaknya mempermudah orang dengan kebutuhan atau preferensi berbeda seperti mereka yang kesulitan mengetik, memperluas jenis informasi yang dapat dicari termasuk visual dan audio. Google telah menjadi alat penting untuk pelajar, guru, dan peneliti dengan menyediakan sumber daya seperti Google Scholar untuk artikel ilmiah dan Google Book untuk akses ke buku digital.
Dampaknya, membuka akses ke literatur akademik yang sebelumnya sulit dijangkau, mendukung pembelajaran mandiri dengan memberikan informasi gratis kepada masyarakat global. Google juga merubah cara bisnis mencari informasi tentang pelanggan dan pesaing melalui alat seperti Google Analytics, Google Ads, yang dampaknya pengguna mengiklankan produk dan layanan berdasarkan pencarian pengguna, membantu bisnis menargetkan pelanggan dengan lebih tepat, memunculkan era pemasaran digital yang sangat tergantung pada data dan pencarian. Banyaknya informasi yang tersedia dapat menjadi membingungkan, terutama jika hasil pencarian tidak relevan atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Google telah mencoba mengatasi ini dengan fitur seperti fitur snippet, struktur data, dan peningkatan algoritma untuk memberikan jawaban langsung yang berkualitas. Dan pada intinya, Google telah merubah cara kita mencari dan mengakses informasi dengan memberikan akses instan dan mudah ke pengetahuan global, mendukung personalisasi inovasi pencarian dan kebutuhan multimodal, mengubah kebiasaan berpikir dan interaksi kita dengan informasi. Namun, tantangan seperti penyaringan informasi palsu dan ketergantungan berlebihan pada Google juga muncul. Dengan terus berinovasi, Google tidak hanya mempermudah pencarian informasi tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Google memainkan peran penting dalam dunia pendidikan melalui berbagai platform dan alat inovatif yang membantu siswa, guru, dan peneliti. Dua produk utama yang menjadi sorotan adalah Google Classroom dan Google Scholar. Masing-masing dirancang untuk mendukung pembelajaran dan penelitian. Google telah menjadi penggerak utama transformasi pendidikan modern dengan mempermudah pembelajaran digital, mendukung penelitian dan membuka akses ke pengetahuan global. Google Classroom memimpin dalam pengelolaan pendidikan jarak jauh, sementara Google Scholar menjadi alat penting bagi mahasiswa untuk peneliti mengeksplorasi literatur akademik. Keduanya berkontribusi pada pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan berbasis teknologi. Google memiliki dampak yang sangat besar pada dunia bisnis juga, melalui alat-alat seperti Search Engine Optimization dan Google Ads yang telah merevolusi cara perusahaan memasarkan produk dan menjangkau pelanggan. Dengan dominasi Google sebagai mesin pencari terbesar di dunia, bisnis kini mengandalkan platform ini untuk meningkatkan visibilitas, menjangkau target pasar, dan mendorong pertumbuhan pendapatan. Google, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, telah menghadapi berbagai kritik selama bertahun-tahun. Berikut adalah beberapa isu utama yang sering menjadi fokus kritik terhadap Google. Yang pertama, masalah privasi. Google sering kali dikritik karena mengumpulkan data dalam jumlah besar dari pengguna melalui layanan seperti Google Search, Gmail, YouTube, dan Android. Data ini digunakan untuk periklanan yang menjadi sumber pendapatan utama perusahaan. Beberapa pihak menuduh Google menggunakan data pengguna tanpa transparansi penuh. Kebijakan privasinya kerap diungkap, sulit dipahami, sehingga pengguna tidak selalu tahu seberapa banyak informasi yang dikumpulkan atau bagaimana informasi tersebut digunakan. Google juga pernah menghadapi insiden kebocoran data seperti pada layanan Google Plus sebelum akhirnya ditutup. Ini meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan data pengguna. Yang kedua, praktik monopoli dan anti persaingan. Google memiliki dominasi yang sangat kuat di pasar pencarian, periklanan digital, dan sistem operasi ponsel melalui Android. Hal ini memicu tuduhan bahwa perusahaan tersebut memanfaatkan dominasinya untuk menghambat kompetisi. Google dituduh memprioritaskan produknya sendiri dalam hasil pencarian seperti Google Shopping atau Google Maps, sehingga merugikan pesaing. Google telah menghadapi berbagai tuntutan hukum dari regulator di berbagai negara, termasuk Uni Eropa, dan yang menjatuhkan denda miliaran euro atas tuduhan praktik anti persaingan. Yang ketiga, tentang pajak. Google seringkali dikritik karena dianggap menghindari pajak melalui teknik seperti double iris dan Dutch sandwich
yang melibatkan perpindahan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah. Kritik ini menyoroti kurangnya kontribusi Google terhadap ekonomi lokal meskipun memperoleh pendapatan besar dari negara-negara tempat mereka beroperasi. Yang keempat, tentang kontrol informasi dan bias. Google dituduh menyensor konten tertentu di platform seperti YouTube dan Google Search, baik karena tekanan pemerintah atau alasan internal. Ada tuduhan bahwa algoritma Google mencerminkan bias tertentu, baik secara politis maupun komersial yang dapat mempengaruhi opini publik. Yang kelima, tentang dampak sosial dan ekonomi. Dominasi Google di internet membuat banyak bisnis dan individu sangat bergantung pada platformnya. Jika ada perubahan kebijakan mendadak, hal ini dapat berdampak besar pada pengguna. Model periklanan Google dianggap berkontribusi pada penurunan pendapatan media tradisional karena sebagian besar iklan digital kini diarahkan ke Google dan Facebook. Keenam, tentang etika pengembangan teknologi. Google juga menghadapi kritik atas pengembangan teknologi AI, termasuk yang digunakan untuk pengawasan, seperti proyek kontroversial dengan pemerintah Amerika Serikat, seperti Project Maven. Beberapa karyawan Google telah mengkritik kebijakan perusahaan terkait kerjasama dengan pemerintah atau pelanggaran prinsip etika lainnya. Google terus berusaha menghadapi kritik ini dengan menyesuaikan kebijakan privasi, memperbaiki algoritma, dan meningkatkan transparansi. Namun, masalah-masalah tersebut tetap menjadi tantangan besar yang dapat mempengaruhi reputasi dan operasi perusahaan di masa depan. Jika video ini bermanfaat, silahkan komen, like, dan subscribe video ini. Terima kasih.